Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Saudaraku ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, kita melanjutkan tafsir Al-Quran, dan saat ini kita akan membahas surah An-Naba. Setelah kemarin kita membahas surah Al-Fatihah, maka kita memutuskan untuk melanjutkan dengan mengkaji tafsir dari Juz Amma, karena Juz Amma adalah ayat yang paling banyak dihafalkan oleh kaum muslimin, dan di antara kita barangkali juga banyak yang sudah menghafalnya, sering kita baca dalam sholat-sholat kita. Jadi kita berpikir mengkaji makna dalam surat-surat ini akan lebih bermanfaat karena langsung kita praktekkan dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan membaca ayat 1 sampai 5 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. 'Anil naba'il 'azim. 'Anil naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Surah ini dinamakan Suratun Naba, Surat An-Naba, karena diambil dari kata An-Naba pada ayat yang kedua. Ada juga yang menamainya Surah Amma Yatasaalun, karena diambil dari ayat yang pertama, Surah Amma Yatasaalun. Ada pula yang menamainya Surah Amma, dan ini nama yang paling populer untuk juz. Makanya juz ke-30 dinamakan Juz Amma. Itu diambil dari kata pertama dari surah An-Naba. Ada pula yang menamainya dengan surah At-Tasaul, karena diambil dari masdar dari kata yatasaalun. Yatasaalun itu dari kata tasa'ala. Masdarnya atau gerunnya adalah tasaul. Makanya dinamakan Suratut Tasaul. Ada juga yang menamainya surah Al-Mu'sirat. Al-Mu'sirat yang diambil dari ayat bagian tengah-tengah saat menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Dengan demikian surah An-Naba itu punya 5 nama. Ini yang dinyatakan oleh Ibnu Ashur dalam tafsir beliau. Adapun As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau menjelaskan 4 nama saja. Jadi ada tambahan 1 nama yang dikutip oleh Ibnu Ashur. Semua ulama sepakat bahwa surat ini Makkiyah, artinya turun di Mekah. Dan ciri surat yang turun di Mekah itu umumnya memang pendek-pendek. Jadi sangat indah, pendek-pendek, padat, efektif, efisien. Langsung mengetok telinga dan mengetok jantung hati seseorang. Adapun ringkasan isinya, maka ayat ini, surat ini itu terdiri dari beberapa tema. Pertama adalah tentang perbincangan orang-orang musyrik terkait dengan hari kebangkitan. Kemudian tema yang kedua adalah tentang pembuktian qudrah atau kekuasaan Allah untuk membangkitkan. Kemudian tema yang ketiga adalah deskripsi kengerian hari kebangkitan, termasuk segala peristiwa yang menyertainya seperti penghisapan, kemudian balasan orang baik dan jahat dan semisalnya. Kemudian termasuk juga secara implisit mengajari ilmu ma'rifatullah,
Karena mengajarkan bahwa Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu, sehingga termasuk diantaranya mengetahui semua amal manusia. Di surat Al-Fatihah kita kemarin sudah mengkaji bahwa ilmu agama itu intinya 3 macam, yakni ilmu ma'rifatullah, ilmu tentang mughayyabat, hal-hal yang gaib, dan ilmu tentang syariat, perintah dan larangan. Ini harus selalu kita pegang setiap belajar Al-Quran dan ilmu agama apapun, karena masing-masing dari 3 ilmu ini punya target-target. Jangan sampai belajar ilmu hanya untuk tahu, sifatnya Yahudi itu. Belajar ilmu itu harus untuk diamalkan, ada target-target yang jelas. Itulah ilmu yang bermanfaat. Karena ayat dalam surat An-Naba ini mayoritas berbicara tentang hari kiamat dan hari kebangkitan, maka ayat ini, surat ini memang dominan berbicara tentang ilmu mughayyabat. Demikian pula umumnya surat-surat dalam juz amma. Karena itu harus kita pegang teguh sebuah target dalam hati kita saat mempelajari tafsir juz amma ini, yakni semakin dalam mengupgrade ilmu mughayyabat, maka semakin kuat dan dalam pula rasa zuhud kita. Karena itulah maksud dari mempelajari ilmu gaib yang terkait dengan akhirat. Jadi buah terpenting dari belajar mughayyabat terkait dengan akhirat, termasuk tanda-tandanya, yakni kiamat, itu adalah membentuk sikap zuhud. Jadi belajar tafsir yang terkait dengan hari kebangkitan, kalau nggak muncul zuhud, ada yang keliru. Ada yang keliru, ya. Jangan sampai kita seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ayat ini sekaligus, surat ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa orang yang baru kenal Islam itu seharusnya diperbanyak, dibina, dididik dengan tema-tema mughayyabat. Kenapa? Karena itulah yang mengukuhkan imannya. Jadi justru kurang tepat kalau orang yang baru mengenal Islam, mu'allaf misalnya, dibombardir syariat. Enggak tepat itu. Setiap saat selalu diingat, kamu harus begini, kamu harus begitu, jangan begini, jangan begitu, padahal pondasinya belum kuat. Yang semacam ini itu akan membuat orang itu cepat lepas dari Islam, bahkan murtad. Itu terjadi dalam banyak kasus. Ya, ada orang yang baru masuk Islam, baru mau hijrah istilahnya, sudah dibully urusan pakaiannya, murtad malahan bisa. Padahal sudah Islam, bisa jadi kayak begitu. Padahal baru mengenal Islam, gitu ya. Mengenal Islamnya saya maksud tidak harus dari mu'alaf. Kadang-kadang orang yang selama ini jahil terhadap Islam, lalu baru ingin mengenal Islam, sudah dibombardir dengan syariat. Itu gak benar. Ingat ya, syariat pakaian itu baru muncul pada muslimah itu setelah hijrah. Itu 13 tahun lebih berarti. Makanya tidak usah melebaikan urusan pakaian sampai level melebihi seharusnya. Ya tetap penting, itu ekspresi dari ketakwaan dari seseorang. Urusan pakaian itu, tapi jangan terlalu melebaikan itu. Allah mendidik umat-umat yang baru masuk Islam itu justru banyak diajari tentang dasar-dasar keyakinan. Ilmu tentang mughayyabat, ilmu tentang Allah itu berkali-kali di situ. Setelah settle di Madinah, baru kemudian syariat turun satu persatu dengan detail, ya, gitu. Baik, kita sekarang masuk ke penjelasan atau kupasan ayat yang pertama, amma yatasaalun. Kata amma berasal dari 2 kata, an dan ma untuk istifham. An yang dimaksud adalah an untuk an sebagai harf jar. Ya, adapun ma itu ma istifhamiyah, ma yang bermakna pertanyaan atau diistilahkan dengan istifham. Ma istifham. Nah, aturan dalam bahasa Arab, kalau ada harf jar bertemu dengan isim istifham yang mengandung alif, maka alifnya wajib dibuang. Jadi harusnya kan an plus ma panjang begitu. Seperti misalnya ma hadza, itu kan ma-nya panjang ya. Nah, harusnya di sini juga panjang karena dia
ma istifham. Tapi karena didahului oleh harf jar, dilekati harf jar, maka alifnya harus dibuang. Ini berlaku pada semua isim istifham, semua kata tanya kalau digabung harf jar maka dibuang alifnya. Misalnya di surat An-Nazi'at, fima anta min dzikraha, ya, itu kata fima itu harusnya fima, begitu ya. Tapi karena ma-nya istifham, jadinya fi, ya, kemudian mim gitu aja, tanpa ada alifnya. Ya. Termasuk juga misalnya kata mimma, ya, mimma itu mimnya mim dan mim tapi tanpa alif. Termasuk 5, nah, itu kalau mimnya nggak ada alifnya berarti pasti itu adalah kata istifham, isim istifham. Kenapa sih kok dibuang? Kata para ahli bahasa itu untuk membedakan antara mana yang istifham dan bukan istifham, gitu, untuk membedakan. Jadi ciri yang istifham itu dibuang alifnya untuk membedakan mana ma istifhamiyah dengan ma khobariyah, ya. Ma istifhamiyah dengan ma mausuliyah itu beda memang. Jadi cirinya itu saja. Nah, struktur aslinya sebenarnya adalah yatasaaluna amma, begitu. Yatasaaluna amma, struktur aslinya secara bahasa. Tetapi karena ada aturan bahwa istifham itu harus di depan kalimat, maka akhirnya didahulukan ammanya dulu. Amma yatasaalun. Ya. Ma pada kata amma itu bisa dimaknai sebagai ayyu syai'in. Ya, jadi an-nya kita terjemahkan tentang, ma-nya kita terjemahkan ayyu syai'in, tentang apa. Nah, gitu ya, ayyu syai'in, amma, an ayyu syai'in, tentang apa, itu sama maknanya dengan amma. Ya. Adapun fungsi istifham di sini, fungsi pertanyaan pada kata amma di sini, ini bukan karena Allah tidak tahu, karena Allah zat yang maha tahu. Fungsi pertanyaan di sini itu adalah lit tafkhim, istilahnya lit tafkhim. Apa itu? Untuk menunjukkan pentingnya, krusialnya tema yang dibicarakan, pentingnya, krusialnya, hebatnya tema atau sesuatu yang dibicarakan atau ditanyakan itu. Ya, tujuan tafkhim itu memang untuk menarik perhatian, untuk menarik perhatian orang supaya mau mendengarkan Al-Quran, gitu ya. Kalau bahasa Ibnu Asyur, beliau menggunakan istilah yang lebih sedikit beda. Beliau mengatakan uslub pertanyaan semacam ini itu adalah untuk taswiq summa tahwil. Taswiq itu membuat rindu, ya, buat jadi penasaran gampangannya, buat jadi orang pengen tahu sebenarnya apa sih, mau ngomong apa ini, gitu ya. Nah, yang semacam ini, uslub semacam ini bisa kita bayangkan misalnya kayak di negeri kita, di budaya kita. Misalnya ada seorang gadis yang seneng sama seorang laki-laki, naksir berat lah, tapi nggak berani ngomong, misalnya nggak berani ngomong. Lalu kemudian karena nggak berani ngomong, ya bisanya ya hanya nyimpen saja. Yang semacam ini itu akan membuat si gadis ini secara alami akan selalu berusaha untuk mendengarkan kalimat dari lelaki yang disukainya itu. Penasaran dengan kalimat yang diucapkan oleh lelaki itu. Nah, dalam situasi semacam ini sudah ada ketertarikan dari sang gadis kepada laki-laki itu. Lalu kemudian si laki-laki itu bilang kepada si wanita itu, tahu nggak kamu kriteria wanita yang saya inginkan? Nah, pertanyaan kayak gini tuh membuat semakin jadi penasaran. Sudah ada rasa penasaran sebelumnya dia ngomong apapun akan diperhatikan. Lalu ada pertanyaan, tahukah kamu kriteria apa wanita yang saya inginkan? Nah, itu menjadi lebih konsentrasi lagi. Itu namanya taswiq yang semacam itu. Taswiq membuat jadi penasaran, membuat jadi berminat. Uslub bertanya dulu sehingga orang menjadi lebih perhatian. Itu beda loh dengan lelaki yang bilang, kalau saya wanita yang saya inginkan itu kriterianya begini-begini. Nah, itu beda. Kalau langsung ngasih informasi beda. Tapi kalau diawali, tahukah kamu? Tahu nggak apa kriteria wanita yang saya inginkan misalnya?
Nah, itu ya. Nah, sama orang-orang yang diseru Allah dalam ayat ini, itu sebenarnya mereka sudah kagum dengan Quran. Sudah kagum dengan bahasa Al-Quran. Jadi setiap turun Quran sebenarnya sudah membuat penasaran itu. Lalu ketika Allah mengawali dengan amma yatasaalun. Wah, itu menjadi lebih penasaran lagi. Apa? Mau ngomong apa lagi ini? Mau membicarakan apa lagi ini? Nah, gitu ya. Ini kalau dalam istilah balaghah dinamakan bara'atul istihlal. Kepiawaian membuat awalan sebuah pernyataan. Bara'atul istihlal. Ya. Nah, ini gaya bahasa yang tidak biasa. Di Arab itu baru dikenal saat turun ayat ini. Jadi kalau dipelajari sastra Arab mulai dari puisi maupun prosanya, gaya bahasa menarik perhatian dengan cara begini itu masih belum dikenal. Ya. Ya, di pertanyaan global, lalu kemudian dengan memerinci itu maksudnya ya. Nah, dari sini kita akhirnya juga bisa mengambil sebuah pelajaran. Apa itu? Ternyata untuk dakwah itu juga perlu sastra. Ya. Ya, dengan sastra itu maka ada harapan lebih besar orang itu bisa memahami ucapan dengan baik. Jadi ada harapan lebih besar orang itu lebih tertarik untuk mendengarkan. Tapi tidak menjadi syarat ya. Cuma ini penyempurna penghias, penyempurna yang membuat harapan orang itu lebih mendengarkan itu lebih kuat. Ya. Karena kalau semua dituntut sastra juga tidak bisa, karena itu termasuk bakat-bakatan juga ya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa memahami Quran itu nggak cukup ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu leksikon, tidak cukup itu. Kalau hanya dari ilmu nahwu dan ilmu sorof saja sudah bisa menerangkan bahwa amma asalnya dari ini dan ini manya istifham, bisa menimbulkan pemahaman yang sangat berbahaya. Loh, Allah kan maha tahu, kok masih bertanya, gitu ya? Itu karena tidak mengerti ilmu balaghah. Kalau ngerti ilmu balaghah, oh ini pertanyaan bukan karena nggak tahu, tapi litafkhim, litashwiq tadi ya, litashwiq tsumma tahwil atau istilah lain yang dipakai oleh para ulama. Ya, Ibnu Asyur itu kalau dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir lebih mengupas lagi aspek kedalaman makna ma dari sisi bahasa dikaitkan dengan balaghah. Ya, memang beliau sangat ahli dalam urusan balaghah saya lihat. Ya, bahasanya sangat indah, tapi saya kira saya lewati aja karena khawatir semakin membuat berat ya. Oke. Adapun kata yatasaalun itu dari kata tasa'ala. Itu fi'il mudhari. Tasa'ala. Tasa'ala itu kata yang paling asal adalah sa'ala. Sa'ala itu maknanya bertanya. Sa'ala itu dalam bahasa Arab bisa bermakna bertanya, bisa bermakna meminta. Tapi kalau konteks ini bermakna bertanya. Ya. Ketika kata sa'ala yang bermakna bertanya itu diubah ke wazan tafa'ala menjadi tasa'ala, maka dia menjadi bermakna musyarakah. Musyarakah itu apa? Musyarakah itu kalau terjemahnya resiprokal sifatnya ya. Resiprokal atau musyarakah itu konsepnya adalah pemilik dari kata kerja itu menjadi pelaku sekaligus objek penderita. Jadi misalnya kalau ada kata-kata, ada kalimat tadaraban nas yang kita terjemahkan orang-orang saling memukul, ya, maka maknanya orang-orang itu memukul sekaligus dipukul. Dia menjadi pelaku sekaligus objek penderita. Ya, jadi kalau di sini dikatakan tasa'alun berarti mudahnya kita terjemahkan saling bertanya. Siapa yang saling bertanya? Nah, di situ pelakunya berbentuk jamak, tasa'alun. Tandanya ada wawu dan nunnya itu. Keterangan para mufassir yang dimaksud orang yang saling bertanya ini mereka adalah musyrikin Quraisy. Jadi fa'ilnya adalah orang-orang musyrik Quraisy. Jadi yang saling bertanya itu adalah kaumnya Rasulullah, terutama yang tinggal di Mekah, yang saat itu masih musyrik. Ya.
Seakan-akan dengan ayat ini dari amma yatasaalun ini Allah ingin memberikan gambaran kepada kita bagaimana orang-orang musyrik Quraisy itu saling berbincang-bincang, yang tahu memberitahu yang belum tahu sama sekali, yang samar-samar bertanya kepada yang sudah tahu, kemudian memperjelas apa yang masih belum diketahuinya, yang belum tahu sama sekali mencari tahu info pada yang benar-benar tahu, yang sudah tahu tapi di hatinya mengingkari, maka ikut-ikutan bertanya tapi tujuannya untuk mengejek, gitu ya. Jadi seakan-akan kalau pakai bahasa kita, suasana saling bertanya waktu itu, kalau pakai bahasa mudah kita tuh kira-kira ngomongnya begini, sudah dengar nggak berita Muhammad kowar-kowar kita nanti akan hidup lagi setelah mati? Nah, kira-kira ngobrolnya begitu. Pertanyaan lain ada yang binyang, sudah tahu nggak berita kalau Muhammad itu ngaku diajak bicara oleh Tuhan, lalu katanya memperoleh pesan-pesan dari Tuhan yang harus disampaikan pada kita. Nah, itu ya, kira-kira model-model percakapannya, gambarannya seperti itu. Nah, dari suasana semacam ini kita jadi berpikir alangkah lebih dalamnya kita memahami dan menghayati bagaimana suasana pertanyaan orang-orang musyrik waktu itu kalau kita juga mengkaji bagaimana latar dari orang-orang Quraisy itu. Gimana latar budayanya? Kenapa mereka kok sampai menjadikan itu sebagai isu? Gitu ya. Karena apa yang dibicarakan masyarakat itu kan cerminan ya. Kultur masyarakat di situ seperti apa? Masyarakat kita itu sekarang masih senang ngomongin artis, senang ngomongin masalah rebutan warisan, berita-berita tentang segitulah kehidupan orang lain, itu mereka senang membicarakan kayak gitu. Ini adalah tanda masyarakat yang memang masih belum mengalami peningkatan pemikiran begitu. Tapi ada pula masyarakat yang sudah senang membicarakan soal ide-ide, gagasan-gagasan ke depan seperti apa. Nah, ini sudah maju. Ini kultur, kita bicara masalah kultur. Jadi kalau kita itu punya kesempatan dan waktu yang baik untuk mempelajari bagaimana latar budaya masyarakat Quraisy, keyakinannya bagaimana, struktur sosialnya seperti apa, psikologinya bagaimana lebih tajam, maka itu nanti akan lebih terasa itu suasana pembicaraan itu kenapa kok itu menarik perhatian mereka dan dibicarakan, ya. Nah, dari sini maka menjadi penting ya, kenapa kok sebagian ulama itu menulis secara khusus kondisi masyarakat jahiliyah sebelum Rasulullah diutus. Memang untuk memahami latar itu, penting banget latar itu memang. Ya, di kitab-kitab sirah apapun itu selalu dibahas kondisi masyarakat jahiliyah sebelum Rasulullah diutus. Memang nggak bisa kita memahami Rasulullah tanpa memahami kondisi sebelum Rasulullah diutus itu. Nanti akan lebih menghayati, bisa kita hubungkan dengan masyarakat sekarang. Oh, persamaan kita dengan masyarakat jahiliyah itu dulu begini, gitu ya. Perbedaannya adalah begini. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan sebuah ajaran, sebuah konsep, kita lebih bisa merasakan feel-nya seperti apa. Ya. Di kitab-kitab sirah misalnya kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum karya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, itu diterangkan di awal-awal bagaimana ekonomi masyarakat Mekah, bagaimana sistem kabilahnya, sistem sosialnya ya, dan lain sebagainya. Di bukunya Kiai Haji Munawar Khalil itu tentang kelengkapan tarikh Muhammad, itu juga Nabi Muhammad itu juga lebih detail lagi, lebih panjang daripada tulisan Safiyur Rahman Mubarakfuri. Termasuk di Ibnu Hisham juga panjang itu, Sirah Ibnu Ishaq. Nah, karya yang paling lengkap membahas tentang sejarah orang Arab sebelum Islam itu yang saya tahu adalah karangan Jawad Ali. Nama kitabnya berjudul Al-Mufassal fi Tarikhil Arab Qabla al-Islam. Ya. Jadi rincian dari sejarah Arab sebelum Islam. Oke. Nah, dari ayat ini amma yatasaalun ini kita bisa menggali satu hikmah penting juga, bahwa ilmu tentang hari kiamat dan kehidupan setelah mati itu seyogyanya
didakwahkan sampai levelnya dibicarakan oleh publik. Nah, ini Rasulullah berhasil melakukannya seperti itu. Mungkin konteks sosialnya pas banget karena orang-orang waktu itu kan umumnya tidak meyakini hari kebangkitan, gitu ya. Nah, sekarang orang itu mungkin tampak seperti meyakini hari kebangkitan, tetapi perilakunya seperti menunjukkan nggak percaya hari kebangkitan, ya, sehingga hidupnya habis untuk mengejar kesenangan duniawi saja. Nah, itu barangkali persamaan dan perbedaannya. Tapi di sini penting bagaimana menyampaikan ilmu tentang hari kebangkitan ini sampai levelnya dibicarakan, dibincangkan oleh publik. Gitu ya. Lanjut ayat berikutnya. Anin naba'il azim. Jadi setelah Allah memberikan pertanyaan semacam pertanyaan retoris, pertanyaan untuk tafkhim, untuk tasywik tadi, lalu Allah menjelaskan sendiri bahwa apa yang sebenarnya mereka bicarakan, mereka bincangkan, yang mereka saling menanyai satu sama lain itu. Ternyata yang diperbincangan adalah anin naba'il azim. An kita terjemahkan tentang, an-naba kita terjemahkan khobar atau berita. Tapi naba itu berbeda dari sisi karakteristiknya daripada khobar. Sebuah berita tidak bisa dikatakan naba kecuali merealisasikan 3 unsur. Apa itu? Yang pertama adalah zul faidatil azimah, memiliki faedah yang besar, memiliki manfaat yang besar. Jadi tidak bisa disebut naba kalau beritanya remeh, nggak bisa disebut naba, nggak ada manfaat yang besar. Hai, ada berita apa? Aku manusia. Wah, itu kan tidak penting juga, sangat tidak penting. Nah, ini nggak bisa disebut sebagai naba. Ya. Syarat yang kedua adalah yahsulu bihi ilmun aw ghalabatu dhann, menghasilkan ilmu yang pasti atau minimal dugaan kuat. Nah, itu baru bisa dikatakan naba. Jadi kalau hanya kabar burung yang nggak jelas, masih 50-50 kebenarannya, apalagi itu adalah berita bohong, maka tidak bisa dikatakan sebagai naba. Syarat yang kedua adalah shadiq, harus benar, berarti harus sesuai dengan realita. Tidak dinamakan naba jika tidak sesuai dengan realita. Jadi dari sini kita bisa memahami mengapa pilihan Allah adalah menggunakan kata naba, bukan khobar. Andaikan anil khobaril azim, maka tidak terasa filnya dengan kata naba ini. Nah, ini ulama yang menjelaskan dengan sangat bagus 3 unsur dari makna naba ini adalah Ar-Raghib Al-Asfahani. Nah, ini yang dikutip oleh Ibnu Asyur dalam tafsirnya. Dan sementara kalau ulama-ulama lain banyak yang menafsirkan sederhana, an-naba huwal khobar, gitu saja. Tapi enggak sedetail yang diterangkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Adapun kata al-azim, makna azim secara bahasa itu kabirul jismi, besar tubuhnya. Jadi fisikal banget memang. Makna azim itu adalah fisikal sekali. Nah, tetapi kemudian secara bahasa banyak digunakan untuk makna majasi. Nah, kita juga ingat azim itu salah satu sifat Allah ya. Subhana rabbiyal azim. Itu penggunaan yang tidak boleh dimaknai secara bahasanya yang sama dengan makhluknya. Yang tidak boleh seperti itu. Itu akan membuat orang ini ya. Ya, tapi kalau diturut-turuti bisa jadi perdebatan sifat Allah. Tidak begitu ya. Arahnya kita harus memahami keagungan Allah di sini. Tapi makna bahasa, secara bahasa azim itu kabirul jismi. Nah, kemudian secara majasi di antara maknanya adalah untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu muhim, penting. Jadi anin naba'il azim, tentang berita yang agung, itu maknanya adalah berita yang sangat penting. Ya. Nah, di antara yang membuat sifat azim itu semakin penting dalam ayat ini adalah bahwa kenyataan bahwa berita ini ternyata datangnya adalah dari Allah, dari alam gaib. Maka sifat azim ini menjadi lebih terasa urgensinya. Nah, pertanyaannya adalah apa ini maksud dengan berita yang agung di sini?
Nah, jawabannya adalah yang dimaksud berita yang agung di sini adalah berita tentang hari kebangkitan, tentang yaumul ba'si, ya, tentang hari kebangkitan. Mengapa? Karena berita kebangkitan itu adalah tema yang paling banyak diingkari oleh orang-orang musyrik. Di zaman Rasulullah diutus, masyarakat itu sudah beda-beda pemikirannya tentang masalah kebangkitan. Umat yang mendapatkan kitab, ahlu kitab seperti Yahudi dan Nasrani itu sudah berbeda. Yahudi dan Nasrani semuanya sama-sama meyakini akan ada hari kebangkitan. Karena memang dua umat ini berasal dari ajaran Nabi, ya, Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi mereka berbeda pendapat. Satu sekte Nasrani meyakini bahwa kebangkitan itu hanya akan terjadi secara rohani. Ya, dia meyakini tapi ditakwil maknanya. Dan hari ini ada loh ya orang Islam yang meyakini kebangkitan itu, mengaku Islam, tapi meyakini bahwa kebangkitan itu hanyalah sifatnya rohani, kenikmatannya rohani. Ada hari ini. Ya. Sementara sekte Yahudi, nah, sebagai sekte Yahudi meyakini tidak rohani, kebangkitan itu termasuk rohani dan jasmani jadi satu. Itu loh ya. Nah, mereka banyak berdebat dengan menggunakan berbagai macam pemikiran, termasuk memanfaatkan filsafat, sampai ya nggak pernah ketemu gitu ya. Lalu Allah kemudian memberikan ayatnya Ashabul Kahfi itu untuk menunjukkan Allah itu kuasa loh membangkitkan termasuk jasmanimu meskipun sudah ratusan tahun. Nah gitu ya. Jadi ada ikhtilaf di kalangan ahli kitab sendiri itu sudah ada ikhtilaf, termasuk juga di kalangan orang-orang Arab. Sebagian orang Arab karena jauh dari yang namanya peradaban yang lebih maju dan agama-agama di sekitar Arab itu nggak semuanya masuk di situ. Mayoritas orang Arab itu tidak pernah meyakini adanya kebangkitan. Jadi mereka memandang hidup itu ya cuma sekali itu saja. Apakah mereka percaya Allah? Ya, mereka percaya Allah, tapi tidak tidak pernah membayangkan akan ada hari kebangkitan. Jadi kalau berdoa pada Allah itu ya hanya doa urusan dunia saja. Makanya sampai disebutkan di Al-Quran itu, di antara manusia ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, titik, berhenti sudah. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia. Nah ini ditafsirkan para ulama, contoh orang yang minta kebaikan dunia saja itu seperti orang Arab jahiliyah dulu, yang saat minta itu hanya minta, ya Allah berilah kami hujan, ya Allah berilah kami unta yang ternak yang melimpah, ya Allah berilah ini, pokoknya semua hal yang sifatnya duniawi. Itu maknanya berarti terkandung dalam makna Rabbana atina fid dunya hasanah, titik. Nah, itu aja keyakinan orang-orang Arab. Tapi kalau orang-orang yang beriman, itu lengkap doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu ya. Makanya Allah kemudian menutup, ya itulah orang-orang yang kalau mintanya hanya dunia saja, dia nggak akan dapat bagian apapun di akhirat. Nah, jadi begitu. Nah, orang Arab itu ada yang benar-benar tidak terfikir sama sekali akan ada hari kebangkitan, sehingga kalau diajari hari kebangkitan itu mengingkari mereka. Sebagian lagi ragu, jadi tidak mengingkari juga tidak meyakini. Ya, kayaknya ada sih, tapi nggak tahu sih. Nah, gitu ya kira-kira. Nah, ini makanya ini nyambung dengan ayat sebelumnya ketika dikatakan bahwa berita besarnya adalah yang dimaksud hari kebangkitan. Memang itu diperbincangkan oleh mereka karena mereka selama ini sudah lama mereka semuanya itu berbeda pendapat, ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat ini itu aslinya strukturnya adalah alladzi hum mukhtalifuna fihi. Aslinya begitu, ya. Tapi kemudian didahulukan jar majrurnya menjadi alladzi hum fihi mukhtalifun. Kita akan mengetahui nanti mengapa ini didahulukan jar majrurnya. Kata alladzi di situ adalah isim mausul dari ayat sebelumnya, yakni an-naba. Anin naba'il azim, ya. Perselisihan yang perbincangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu,
Nah, itu diberi sifat di sini alladzi hum fihi mukhtalifun, yakni berita yang mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang melakukan perbincangan pada ayat yang pertama, yakni orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikun yang menerima dakwah Nabi itu. Mukhtalifun itu dari kata ikhtalafa yang bermakna berselisih. Nah, berselisih maksudnya berbeda pendapat. Nah, kata ikhtalafa itu gandengannya fi. Kalau hendak mengungkapkan apa yang tema yang mau diperselisihkan itu. Jadi ikhtalafa fil amr maknanya berselisih dalam perkara tersebut. Nah, kata mukhtalifun di sini itu digandeng dengan fihi, tapi fi-nya didahulukan untuk menunjukkan tema penting yang sedang dibicarakan itu tadi, yakni berita besar yang diterima oleh mereka tentang hari kebangkitan. Ya. Dan di sini itu yang menarik susunannya adalah susunan jumlah ismiyah. Kenapa kok di sini tidak misalnya alladzi yakhtalifuna fihi misalnya, pakai kalimat fi'liyah, tapi ismiyah alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, rahasianya adalah jumlah ismiyah itu maknanya dawam, terus menerus. Seakan-akan isu ini itu tidak terjadi, isu ini tidak dibicarakan hanya 1-2 kali, tapi terus menerus dibicarakan sampai hangat kota Makkah itu dengan pembicaraan soal hari kebangkitan yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi terus menerus, dan bahkan secara implisit seakan-akan juga ini menunjukkan bahwa tema ini akan juga selalu diperselisihkan sampai akhir zaman. Ada yang beriman dan ada yang mengingkari. Zaman Nabi dulu ada yang mengingkari dengan akal sederhana mereka. Zaman sekarang masih ada yang mengingkari juga dengan alasan kemajuan bahkan. Gitu ya. Jadi akan selalu seakan-akan sudah jadi sunatullah bahwa tema kebangkitan itu akan selalu ada yang percaya dan ada yang tidak. Dan rata-rata yang tidak percaya itu sifatnya akan selalu berulang disebutkan dalam Al-Quran. Yang nggak percaya itu pertama adalah karena dia itu malas berpikir, ya. Yang kedua, kalaupun dia tidak malas berpikir tapi lebih mencintai dunia daripada kehidupan setelah mati. Ada juga yang nggak mau percaya adalah karena sombong, karena angkuh. Ada juga yang tidak mau mempercayai akhirat itu karena soal hawa nafsu, soal persaingan, soal fasilitas duniawi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas namanya orang yang mengingkari hari kebangkitan itu akan selalu ada, dan sejak zaman Nabi memang seperti itu. Nah, oleh karena itu orang yang mendakwahkan tema ini seharusnya tidak perlu kaget, seharusnya tidak perlu terkejut, dan tetap optimis. Kita menyeru orang-orang yang mau menggunakan akalnya untuk mengimani adanya hari kebangkitan. Di zaman Rasulullah diutus, memang mengimani kebangkitan sendiri itu bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena dampaknya memang sangat besar. Dampaknya memang sangat besar, akan mengubah pola hidup, akan mengubah gaya hidup manusia, bahkan akan mengubah peradaban. Gimana sih logikanya? Orang yang percaya dengan hari akhir dengan orang yang tidak percaya dengan hari akhir, itu seandainya mereka ini adalah ahli sastra, maka tema sastranya akan berubah. Yang nggak percaya hari akhir berarti memandang dunia ini adalah segalanya. Berarti hidup ini fungsinya adalah bagaimana mengejar kenikmatan hidup ini sebanyak-banyaknya. Bagaimana sebahagia semaksimal mungkin. Bahagia semaksimal mungkin. Itu orang yang nggak percaya pada hari akhir. Makanya kalau dia membuat karya sastra, tema-temanya seputar cinta, seputar perselingkuhan, seputar kebanggaan kalau lagi persaingan dengan orang lain, seputar ratapan. Kalau sedih itu ratapannya dilebaikan, karena sedihnya sedih betulan dia, karena nggak ada lagi yang ia harapkan kalau memang dapat musibah. Kemudian tema-tema kepahlawanan, tema-tema begitulah ya, seperti masyarakat jahiliyah. Tak
Tapi kalau orang itu sudah tercelup dengan keyakinan bahwa akhirat itu ada, maka akhirnya berubah nanti sastranya. Yang muncul adalah sastra zuhud, ya. Mengajak tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Sastra cinta Nabi, sastra yang terkait dengan mengenal Allah. Itu bisa kita perhatikan perbedaan antara karya sastra Hasan bin Sabit misalnya sebelum Islam dengan sesudah masuk Islam. Beda jauh itu. Memang mengubah betul. Cara pikir orang berubah, produktivitasnya juga berubah, gaya hidupnya juga berubah, pengetahuan yang dikembangkan juga berubah. Gitu ya. Itu pengaruhnya iman pada hari akhir itu seperti itu. Termasuk tema perselisihan. Orang itu kan susah untuk tidak berselisih ya di dunia ini. Jadi kayak seakan-akan sudah jadi sunnatullah, orang itu pasti akan berselisih. Tapi orang yang tidak mengimani hari akhir dengan orang yang beriman pada hari, kalaupun berselisih itu beda temanya. Orang yang tidak percaya hari akhir, kalau berselisih itu temanya paling-paling tidak jauh dari perselisihan karena dengki, ya kan? Dengki itu gimana? Jadi ada orang punya kelebihan apa nggak suka, terus akhirnya kemudian membuat masalah karena kedengkiannya itu. Tema persaingan kemuliaan seperti banyak terjadi di masa jahiliyah. Persaingan antara anak-anaknya Abduddar dengan keturunannya Abdul Manaf. Persaingan antara anaknya Bani Hashim dengan putra-putranya, anak-anaknya Bani Umayyah. Itu kan persaingan kemuliaan sebenarnya. Tema-temanya seperti itu. Ya, persaingan kekayaan, ya. Ya. Nah, apalagi yang hari ini kan begitu beberapa orang yang yang baru dapat uang banyak itu kan kayak kaget ya, crazy rich kalau bilangnya. Itu vulgar banget ya, sangat kampungan ketika pamer ya. Sangat vulgar, sangat ini. Itu orang-orang yang memang tidak pernah memikirkan kehidupan setelah mati, sehingga munculnya seperti itu. Ya beda kalau orang percaya hari akhir itu, kalaupun ada perselisihan maka temanya adalah perselisihan antara siapa yang memuliakan Allah atau menghinakan Allah. Kalau nggak ada itu ya nggak terjadi perselisihan. Jadi ya dampaknya seperti itu. Termasuk ketika membangun dunia, ketika melakukan pembangunan di skala bangsa atau sebuah peradaban. Kalau orang yang nggak percaya hari akhirat, maka membangun itu motivasinya adalah semata-mata mencari kesenangan. Tapi kalau orang yang percaya akhirat, maka membangun dunia ini hanya sebagai kendaraan menuju Allah. Sebanyak-banyaknya digunakan untuk amal soleh. Begitu aja cara pikirnya. Termasuk dalam strata sosial. Umat yang tidak percaya hari akhirat itu pasti ada namanya strata-strata sosial itu. Meskipun mereka bilang egaliter sama, pasti tetap ada strata-strata itu. Antara penguasa dan tidak, mesti dibedakan. Antara kaya dengan miskin, pasti akan tetap terbedakan. Tapi kalau orang percaya hari akhirat, benar-benar hilang semua strata-strata itu. Kaya nggak membanggakan kekayaannya, miskin juga tidak minder dengan kemiskinannya. Nggak ada istilah kelas yang A, B, C sampai kelas yang paling rendah, itu tidak ada dalam orang yang percaya pada hari akhirat itu. Budak dan tuan pun itu juga disamakan. Yang paling takwa itu hanyalah yang paling mulia di sisi Allah, hanyalah yang paling takwa. Jadi karena dampaknya demikian dahsyat seperti ini, makanya orang Quraisy itu mayoritas nggak siap waktu itu dengan konsep iman pada hari akhir. Makanya dikatakan alladzi hum fihi mukhtalifun, terus dibicarakan, diperselisihkan antara yang percaya dan yang tidak. Ya, menjadi isu terus. Jadi sampai jadi perbincangan yang hangat dalam waktu yang lama di skala kota di Mekah itu. Ya, jadi seperti ini gambarannya perselisihan yang dialami oleh masyarakat Quraisy yang diseru oleh ayat ini. Ayat berikutnya, kalla saya'lamun. Kata kalla itu dinamakan harfu rad'in wa zajr. Harf yang mengandung makna pembatalan makna yang mendahulunya. Ya, seperti sebuah sergahan atau bentakan. Jadi rad'un dari kata rad'a yang maknanya mencegah, zajrun itu semakan bentakan, sentakan. Jadi kalla itu kalau
pakai terjemahan bebas itu kira-kira maknanya, hei, nggak gitu, gitu ya. Kalla itu gitu kira-kira. Hei, nggak gitu. Ada semacam bentakan, terus membantah dan membatalkan makna sebelumnya. Jadi seakan-akan dengan kata kalla itu Allah membantah itu. Hei, semua pikiranmu yang kalian anggap benar untuk mengingkari hari kebangkitan, salah itu. Nah, seakan gitu ya, kalla. Hei, semua perbincanganmu dan perdebatanmu yang membicarakan apakah kebangkitan itu benar apa tidak, salah itu. Nah, itu makna kata kalla. Lalu disusul kata saya'lamun. Sa itu bermakna akan, dan akan untuk sesuatu yang cepat terjadi. Itu membedakan antara sa dengan saufa. Kalau saufa itu jedanya agak lama, tapi sa itu segera. Ya. Ya'lamun dari kata alima, mengetahui. Jadi saya'lamun, mereka akan segera mengetahui. Sekali-kali tidak. Nah, terjemahan bahasa Indonesia begitu. Hei, tidak begitu, salah kalian. Ya. Sebentar lagi kalian akan mengetahui. Ini menunjukkan bahwa hari kebangkitan dan kiamat itu memang akan segera terjadi. Dan pendek banget memang waktunya. Rasulullah diutus saja itu diinfokan bahwa sudah dekat sekali hari kiamat. Apalagi sekarang sudah 1400 tahun lebih. Tentu jauh lebih dekat lagi dengan hari kiamat, hari kebangkitan itu. Memang apa sih artinya 1 tahun itu? 1 tahun itu maknanya kan hanya 1 kali bumi mengelilingi matahari. Nah, kalau Pluto yang mengelilingi matahari itu sudah berapa ratus tahun. 1 kali saja mengelilingi matahari. Nah, 1000 tahun itu pendek banget itu. Bumi, matahari mengelilingi objek angkasa yang lain itu juga levelnya nggak lebih dari 1000 tahun. Bahkan jarak antara ujung galaksi Bima Sakti dan ujung galaksi Bima Sakti saja itu kalau dihitung tahun sudah susah untuk membayangkannya, karena dikatakan di sana jaraknya itu adalah 100.000 tahun cahaya. Padahal itu hanya menempuh jarak loh ya. Maka bayangkan betapa pendeknya, betapa cepatnya, betapa sebentar laginya kiamat itu akan terjadi. Menjelajah nggak sampai seluruh galaksi aja itu sudah habis itu kira-kira umur dunia. Ya, jadi orang yang berambisi ingin menjelajah seluruh angkasa ini, ya kita khawatir tertipu. Menempuh sekian, nggak sampai menempuh 1 galaksi aja sudah habis, dunia ini sudah hancur kira-kira. Ya. Jadi seperti itu makna saya lamun, kalla saya lamun. Jadi bantahan Allah terhadap mereka yang memperdebatkan soal hari kebangkitan ini untuk memperkuat bantahan ya, bahwa orang-orang musyrik itu memiliki keyakinan batil yang tidak percaya hari kebangkitan atau meragukannya. Nah, di kata saya lamun di sini itu ada maf'ul yang dibuang, ada perkiraan maf'ul yang dibuang. Yang dibuang itu apa? Ada 2 maf'ul yang diperkirakan dibuang. Pertama adalah bahwa hari kebangkitan itu pasti akan terjadi. Ya. Saya'lamuna, kira-kira begini. Kalla saya'lamuna anna yaumal ba'si waqi'. Gitu ya. Mereka akan mengetahui bahwa hari kebangkitan pasti akan terjadi. Nah, ini maf'ul pertama yang diperkirakan dibuang. Maf'ul kedua yang diperkirakan dibuang adalah kalla saya'lamuna annahum saufa yanaluna jazaa'a amalihim. Itu kira-kira. Mereka pasti akan mengetahui balasan dari amal mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka akan mengetahui al-uqubah, saya'lamuna al-uqubah. Ya, mereka akan mengetahui siksaan yang akan mereka terima. Nah, 2 maf'ul ini diperkirakan dibuang untuk sekaligus memberikan efek misteri. Karena dengan efek misteri ini orang menjadi yang yakin kiamat itu tidak terjadi pun akan bisa menjadi ragu. Jangan-jangan memang benar akan terjadi hari kiamat tersebut. Nah, dia jadi makna
kata saya'lamun. Jadi bagaimanapun sengitnya perdebatan orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu, ada satu masa di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mengingkarinya. Kapan itu? Tentu saja saat hari kebangkitan itu terjadi. Bagaimana mungkin mereka akan mengingkari sesuatu yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri? Tapi mereka saat itu ketika ingin mengimani sudah percuma karena sudah terlambat dan mereka sudah saatnya untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, mereka pasti akan mengetahui. Nah, ini diulang lagi. Apa makna pengulangan ini? Makna pengulangan ini adalah bentuk takkid, bentuk mubalaghah bahwa ancaman Allah termasuk juga janji bahwa kiamat itu akan terjadi itu benar-benar akan terjadi. Dan adanya pengulangan ini, kata para mufassir, itu juga menunjukkan bahwa akan ada ancaman siksa alhamdulillah yang lebih berat daripada ancaman yang pertama. Jadi kalla saya'lamun yang pertama sudah mengandung ancaman, awas kamu nanti akan kusiksa. Diulang lagi, tsumma kalla saya'lamun, itu ada awas kamu nanti akan kusiksa dengan siksa yang lebih berat daripada yang pertama. Nah, kira-kira begitu ya. Itu makna pengulangan dari ayat ini. Ya, sekarang coba rasakan ya. Rasakan bagaimana betapa Allah itu benar-benar tidak suka, benar-benar marah dengan mereka yang mengingkari hari kebangkitan sampai memberikan ancaman 2 kali. Itu kan luar biasa ya kalau kita rasakan. Sampai memberikan ancaman dan mendamprat 2 kali. Kala itu kan dampratan. Mendamprat 2 kali, mengancam 2 kali. Bayangkan, ini muncul dari zat yang sangat sabar, yang maha sabar, yang maha pengasih dan maha penyayang, sampai mendamprat 2 kali dan mengancam 2 kali. Itu kalau bahasa kita nggak, saking geramnya itu nggak akan sampai seperti itu. Ini menunjukkan, ini sebenarnya sudah harus cukup membuat kita itu memberi perhatian terhadap ilmu tentang hari kebangkitan. Jadi buahnya ngaji kita tafsir hari ini harus ada tekad untuk menambah ilmu tentang hari kebangkitan. Karena begini loh betapa Allah itu nggak suka terhadap hambanya yang meremehkan tentang hari kebangkitan. Jadi jangan sampai kita menjadi kaum yang mengingkari hari kebangkitan atau lisannya mengaku mengimani tapi perilakunya menunjukkan tidak mengimani hari kebangkitan. Hukumnya sama itu nanti seperti ini. Kena dampratan dan kena ancaman siksa dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, jadi itu yang bisa kita kaji untuk tafsir hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.